Oke, mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Nanti akan kita batasi untuk 2 sampai 3 pertanyaan saja. Jadi yang mau bertanya boleh mungkin raise hand terlebih dahulu atau langsung mau mengetik di aplikasi Slido. Oke, silakan Mbak bagi yang mau bertanya. Oh, ada ini ya, aplikasi Slido-nya ya. Mungkin boleh ditampilin kali ya, Slido-nya. Atau ada linknya bisa Iya, ada ditunjukin. Slido. Oke, Karena anak-anak teman-teman. zaman sekarang tuh visual banget. Visual banget. Jadi kalau misalnya kelihatan, dilihat, jadi bisa langsung, oh ini pertanyaan saya nih. Gitu. Iya, sudah ada beberapa pertanyaan ini di Slido. Mungkin langsung aja karena tidak ada yang bertanya secara langsung, kita bacakan saja salah satu dari pertanyaan di Slido ya, Kak. Ya, Oke, mungkin dari pertanyaan yang kita ya. Pertanyaannya, Kak, kalau dibandingkan desain thinking dan desain thinking, mana yang lebih baik dan apa perbedaannya? Oke, oke Kak, oke, silakan langsung saya Kak jawab Jul. aja kalau gitu. Oke, ini terima kasih buat yang nanya perbedaan dari design thinking dan system thinking. Kalau boleh tahu ini siapa yang nanya? Keren banget pertanyaannya karena pertanyaannya penuh dengan referensi. Jadi artinya dengan pertanyaan ini kamu sudah tahu apa yang disebut dengan design thinking, kamu sudah tahu apa yang disebut dengan system thinking. Perbedaannya adalah tentang penerapannya. Kalau saya ibaratkan ada pemerintah mau bangun jembatan. Nah, untuk membangun jembatan ini biasanya akan lebih tepat menggunakan system thinking karena system thinking itu adalah cara berpikir untuk kita memetakan setiap orang yang paling bisa berdampak ketika kita memberikan sebuah solusi atau ide ya, solusi atau ide. Oke, berarti kira-kira ini stakeholders yang terkait dan paling berdampak adalah pemerintah dari ide kita. Nah, sistem thinking adalah bertugas untuk mencari stakeholders mana, titik-titik mana yang memiliki leverage point atau titik yang paling memberikan dampak. Nah, sistem thinking ini sebetulnya bisa kita kombinasikan dengan design thinking karena kalau misalnya dalam konteks membangun jembatan, mencari stakeholders yang bisa membangun jembatan itu adalah tugas sistem thinking dan membuat masyarakat membuat masyarakat memfungsikan jembatan pada umumnya ya. Oke, bisa akhirnya orang-orang bisa menggunakan jembatan. Akhirnya jembatan itu terwujud. Nah, bedanya kalau design thinking itu apa? Design thinking itu adalah metode berpikir yang bisa melengkapi sistem thinking. Ini kan masuk ke dalam logical framework analysis ya sebetulnya. Jadi kita dengan design thinking kita bisa membuat jembatan itu lebih banyak yang make dan memiliki nilai tambah. Nah, itu bedanya. Kalau system thinking menghadirkan jembatan, kalau design thinking memanusiakan jembatan itu. Memanusiakan jembatan itu sendiri. Jadi jembatan itu mungkin bisa dikasih kerlap-kerlip, warna-warni, didesain ulang segala macam dari bentuk. Jadi orang-orang lebih butuh sama jembatan itu, nggak cuma sekedar jembatan lewat pakai transportasi. Nah itu perbedaannya dan bukan dibandingkan ya, karena kita bisa banget untuk mengkombinasikannya. Nah kalau misalnya kamu sudah terbiasa menggunakan design thinking dan juga system thinking, biasanya yang digunakan itu terlebih dahulu adalah system thinking. Karena system thinking digunakan dalam skup yang luas biasanya. Skup kenegaraan, skup kewilayahan, di level provinsi, kota gitu ya. Kalau design thinking biasanya menyelesaikan masalah-masalah per pribadi, per individu yang ada di masing-masing scoop itu sendiri. Jadi itu kurang lebih untuk jawabannya design thinking dan juga system thinking. Jadi gimana caranya kita mengcombine ini bisa membantu kita untuk menemukan satu, dengan system thinking kita bisa menemukan leverage point-nya. Artinya kita bisa menentukan titik yang akan kita selesaikan solusi permasalahannya. Nah, ketika kita sudah menemukan leverage point-nya, akhirnya selanjutnya kita bisa jadi menggunakan design thinking untuk melengkapi ide kita biar lebih sesuai dengan user centernya atau usernya. Nah, ini biasa yang saya gunakan ketika mencoba untuk mengkombinasikan sistem thinking dan juga design thinking. Terima kasih, thank you buat yang nanya. Selanjutnya, apakah saya baca sendiri aja kali ya? Bagaimana caranya ketika kita melakukan empati tapi tetap bisa Iya. rasional?
Oke, boleh Kak. Sip. Oke, boleh Kak. Caranya untuk bisa tetap rasional dalam berempati, kita bisa mengklasifikasikannya ya sebetulnya dalam proses komunikasi itu. Sesuatu hal yang sifatnya rasional itu adalah satu hal yang masuk akal dan kemungkinan kita bisa memilah dan memilihnya. Kuncinya untuk masalah rasional ini kan sebetulnya rasional itu adalah cara seorang manusia untuk bisa memilah dan memilih apa-apa saja informasi-informasi yang bisa masuk ke dalam akalnya dan dia menerimanya secara logika dan juga data sekalipun. Nah, dalam empati agar tetap bisa rasional adalah kalau saya biasanya ketika sudah mengumpulkan data, dalam empati itu sebetulnya kan gunanya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya data. Nah, proses rasionalisasi ini biasanya muncul setelah empati ini dijalankan. Setelah data-data ini semua sudah masuk, kita tinggal pilih dan pilih kira-kira data-data mana saja yang relevan dengan topik yang sedang kita kerjakan. Nah, jadi proses empati sebetulnya memang kalau misalnya dibilang irasional, banyak irasionalnya karena empati itu kan masalah hati ya. Masalah bagaimana hati kita peka, hati kita sensitif sama sebuah permasalahan yang ada. Yang namanya kepekaan dan sensitif itu kadang-kadang kalau misalnya dirasionalkan akan cukup sulit karena selalu berbenturan dengan logika dan pikiran kita. Nah, proses rasionalisasi itu bisa dilakukan setelah kita mengumpulkan banyak data-datanya. Data-datanya memang tersebar. Di dalam design thinking itu nggak selalu harus langsung mengeliminasi data, tapi tentu mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dengan topik yang relevan. Jadi, bagaimana caranya agar tetap rasional ketika empati? Pertama, tahapannya empati itu menggunakan hati, terima sebanyak-banyaknya data, ambil sebanyak-banyaknya kira-kira data yang relevan. Nah, relevansi ini adalah rasionalitas ya, untuk bisa memilah dan memilih sendiri data-datanya. Tapi setelah itu, sebelumnya, kamu harus mengumpulkan data-data sebanyak-banyaknya. Lalu baru proses rasionalisasinya itu dilakukan untuk mengeliminir atau mengeliminasi dari data-data yang sudah ada, dari data-data yang hadir. Jadi untuk tetap bisa rasionalnya, satu, kamu tetap menggunakan hati, kedua, kamu pahami konteks yang ada di masyarakat itu sendiri, ketiga, kamu up to date dengan proses-proses terkini yang bisa kamu sambungkan antara kebutuhan user dari masyarakat dan konteks yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Itulah proses rasionalisasi menurut saya di dalam melakukan empathizing. Oke, Kak Zul, Mudah-mudahan mohon maaf, ini kita ada penanya yang mau bertanya langsung. Oke, that's good, better. Kalau gitu boleh. Ya, ini dari pertama Kak Nabila terlebih dahulu ya. Silakan Kak Nabila. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Azhara dari Chamber Kesehatan. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Kak Zul untuk materinya yang luar biasa sekali dan menggugah gitu ya dengan hal yang baru saya pelajari hari ini tentang design thinking. Mungkin ini juga relate ya dengan apa yang sudah dipelajari sebelumnya tentang social analysis, tentang kita tuh perlu untuk berempati kepada masyarakat gitu kan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Kak Zul, gimana nih kalau misalnya kita menghadapi masalah ketika kita mencoba mengobservasi, kemudian juga mengumpulkan data dari permasalahan sebuah komunitas atau masyarakat gitu ya. Namun saat ini kita sepertinya terkendala untuk mengetahui apa sih yang yang benar-benar mereka rasakan dari permasalahan itu. Maksud saya kami kesulitan untuk mengakses informasi, misalnya apa sih yang benar-benar mereka butuhkan gitu loh, karena nggak bisa misalnya observasi atau meriset langsung ke daerah tersebut ataupun daerah yang terlampau luas, misalnya seluruh Indonesia gitu kan ya, karena kita tersebar di beberapa daerah gitu. Itu sih Kak. Jadi how to be empathy in this situation. I mean like di zamannya kita serba online gitu. Oke, sip. Thank you Nabila Azhara. Mungkin ini saya dengar pertanyaannya tuh penuh dengan pengalaman ya. Kayaknya mungkin sudah pernah ke mana, sudah pernah melakukan pemberdayaan, keren banget. Dan mungkin saya coba bantu jawab untuk pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa melakukan empati.
dengan baik di kondisi pandemi seperti ini. Dan ini cukup menarik ya buat saya. Kalau di local enablers, pengalaman saya dalam melakukan empati di wilayah-wilayah yang luas atau cakupan-cakupan daerah-daerah yang berbeda, saya selalu mencoba untuk melakukan empathizing ini dalam bentuk-bentuk forum. Forum-forum yang menghadirkan satu, minimal pentahelix. Kalau misalnya Nabila tahu, ada namanya pentahelix. Ada akademisi, ada businessman, ada community, ada government, ada media. Ya, pentahelix itu kalau disingkat ABCGM. Nah, di situ tapi sebelum saya melakukan forum, karena kan kita bukan siapa-siapa tiba-tiba melakukan forum, mungkin bisa jadi blunder ya. Tapi sebelumnya saya coba untuk melihat menggunakan system thinking, mencari leverage point atau mencari stakeholders yang paling berpengaruh untuk bisa kita mengadakan sebuah forum. Minimal kita mendengar. Tapi awalnya dalam kita melakukan audiensi dengan stakeholder tersebut, kita sudah punya ide. Pak, saya punya ide untuk mengembangkan desa ini, untuk menjadi desa yang lebih baik. Saya punya konsepnya seperti ini, Pak. Nah, nanti saya akan coba tawarkan, biar pada proses penyempurnaan ide saya mau coba untuk mendengarkan jejak pendapat dari masing-masing komunitas, Pak. Saya pengen ngadirin misalnya, saya pengen menghadirkan akademisi dan lain sebagainya, tadi businessman, community, and media. Nah, entah itu biasanya ya, kalau saya ketemu dulu sama Pak Kuwu, kalau misalnya di kecamatan, terus misalnya saya juga udah ngedatengin kepala dinas siapa, saya minta ideasi bareng, saya minta waktu, jadi saya punya referensi code referral ya, referral ini penting banget buat seorang pemberdaya. Pak, saya udah ketemu sama Bu ini, saya diminta untuk ketemu Bapak buat ngobrolin masalah pengembangan desa di A gitu ya. Pasti itu akan disambut dengan baik. Lalu kemudian setelah sudah stakeholders meeting, kita sudah ketemu audiensi, akhirnya dapat lampu hijau untuk melakukan forum, lalu kemudian forum itu dihadirkan orang-orang yang memang berpengaruh dan punya pengalaman gitu, dan punya kepedulian terhadap lingkungannya. Sehingga kemudian ini yang menjadi fase kritis di dalam empathize. Satu, menghadirkan orang-orang yang betul-betul peduli. Lalu kedua, menghadirkan ide-ide yang kita tawarkan kepada mereka. Walaupun idenya ini masih umum. Sekali lagi, design thinking tidak mencari ide terbaik, tapi mencari seluas-luasnya ide agar kemudian ide tersebut bisa disempurnakan bersama dengan user itu sendiri. Nah, jadi si pemuda-pemuda yang hadir atau nanti stakeholders yang hadir, itu mereka datang dengan harapan karena kita punya ide dan kita punya referral yang baik untuk bisa ketemu sama mereka. Dan ini merupakan fase empathize yang baik menurut saya. Dan forum itu bisa dilakukan secara online maupun offline. Kalau misalnya offline, kalau misalnya kamu ngincernya kecamatan di desa-desa pelosok misalnya, itu akan lebih mudah karena mereka pengetahuan dan juga kepedulian sama coronanya masih kecil ya gitu ya. Mungkin walaupun ini bukan hal yang baik, tapi dikumpulin tuh mereka masih mau gitu, dikumpulin walaupun memang dipasang jarak, dikasih masker segala macam. Akhirnya kita melakukan pendataan. Nah, selanjutnya daya tangkap kita. Ini yang menjadi penting. Daya tangkap kita terhadap setiap suara yang keluar di dalam forum tersebut adalah kualitas empati kita, menunjukkan kualitas empati kita yang baik. Kalau misalnya semakin banyak data yang terkumpul menggunakan misalnya sticky notes tadi ya, mural.co. Saya senang banget, saya pernah ketemu sama dinas di Kota Bogor. Saya coba tawarkan untuk audiensi dan juga melakukan ideasi terhadap pengembangan pelaku UMKM di 4 kota. Pada saat itu saya kerjasama sama Kemenkop. Saya hadirkan pemuda-pemuda di daerah Cisarua, saya hadirkan stakeholders di sana. Saya menggunakan mural untuk kemudian kita ideasi di sana menggunakan Zoom meeting, padahal jauh kita tuh. Ya akhirnya di situ keluar tuh, saya butuh ini, kita capture datanya, kita capture dalam bentuk sticky notes. Akhirnya setelah itu ya kita coba eliminasi kira-kira ide-ide atau masalah-masalah mana saja yang menjadi leverage point-nya, sekali lagi, yang paling betul-betul hidden pattern-nya dari seorang user. Dan sampai akhirnya saya menemukan, oh ini polanya seperti ini, masyarakat butuhnya A, masyarakat butuhnya B. Jadi empati yang baik itu satu, kita datang hadir dengan sebuah ide walaupun belum sempurna. Kedua, kita hadir dengan referral yang baik. Dan ketiga, kita bisa menghadirkan stakeholders minimal yang pentahelix itu ya, ABCGM. Dan keempat, selanjutnya kualitasnya adalah kualitas capturing datanya kita.
Nah, semakin sudah banyak data yang terkumpul dan kita tunjukkan langsung ke stakeholders tadi, setelah kita melakukan forum barusan, ini adalah data-data yang terkumpul. Gimana menurut Bapak? Apakah sudah sesuai? Oh, sudah sesuai. Oke, nanti saya coba sempurnakan ide saya ya Pak, dengan hasil dari empathize saya hari ini. Baru ditawarkan kembali dengan ide yang lebih sesuai. Dan ini yang sedang saya lakukan juga untuk Kecamatan Situraja di Kabupaten Sumedang. Ada orang Sumedang di sini? Orang Sumedang? Kalau misalnya ada orang Sumedang, saya lagi ada kegiatan pemberdayaan di Situraja. Lagi aktivasi rumah kreatif Situraja untuk anak-anak pemuda, biar mereka bisa memberdayakan ekonomi daerahnya masing-masing, karena potensinya luar biasa banget. Kurang lebih itu Kak Nabila Azahra, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih Kak Zul, insya Allah menjawab. Oke, terima kasih Kak Zul untuk jawabannya. Dan ini pertanyaan terakhir sepertinya Kak Zul, ada yang mau bertanya secara langsung, yaitu Kak Aini Fajar. Silakan Kak Aini Fajar. Kak Aini masih ada ya? Halo, Kak Aini Fajar. Lagi aktif mungkin atau di kolom chat mungkin Ai Fajar. Tadi sempat resign sih ya, saya juga lihat tadi. Udah. Sebentar. Oke. Nggak standby, mungkin lagi pesen GoFood kayaknya, Ai Fajar. Oh iya, ini udah ada. Oke, silakan Kak Ai. Oke, mungkin lagi bermasalah di koneksinya. Ya, Kak Aini Fajar. Akan bertanya. Tadi di sini sempat masuk Ai Fajar, tapi live lagi. Sepertinya koneksinya cukup buruk. Atau mungkin ada yang lain kalau misalnya mau nanya sambil nunggu Ai Fajar tergabung. Ini sudah join lagi. Sebentar. Yang lain. Halo Kak. Hai, Ai Fajar. Ini dipanggilnya apa ya kalau boleh tahu? Oh iya Kak, sorry. Mau manggil Fajar boleh Kak? Oke, siap. Fajar ya. Kalau Ai kadang-kadang ini suka salah terjemah. Gini Kak, tadi apa sih? Dalam prototipnya organisasi, dalam prototip ya Kak. Tahap prototip. Dalam prototipnya Kang Jul ya. Tadi ada disebutkan membuat storyboard ya. Itu contohnya kayak gimana ya Kang? Saya masih belum paham soal. Oke, siap. Saya tadi memang nggak banyak menjelaskan bagian storyboard. Tapi sebetulnya storyboard itu adalah gambaran umum yang akan kita coba jelaskan kepada user terkait dengan sistem yang akan coba kita jelaskan. Ini sebetulnya kalau misalnya saya izin share screen di bagian tadi ya, namanya di bagian mural, itu sebetulnya mural itu adalah storyboard. Karena kita menjelaskan ke stakeholders nanti atau menjelaskan ke orang-orang, ini adalah proses pemberdayaan yang akan kita coba berikan. Atau misalnya simpelnya, storyboard itu adalah alur cerita sebetulnya kan, kalau misalnya mau di bahasa Indonesiain. Alur cerita. Nah, alur ceritanya ini kamu bisa buat dalam bentuk cerita atau bentuk sistem. Nah, sistemnya itu misalnya lingkaran pertama, kamu coba buat diagram ya. Coba buat diagram, teknisnya kayak gini. Kamu bikin lingkaran pertama,
kemacetan Kota Bandung. Terus ada garis tanda panah titik-titik yang lain, misalnya angkot, kendaraan, terus apa ngetem dan lain sebagainya. Terus di lingkaran 3 selanjutnya dikasih tanda panah juga ke kanan, baru di situ masalah ideasi. Saya akan memberikan program seperti ini karena dengan program Angkot Day akan memberikan manfaat. Samping kanannya lagi ada gambar orang lagi bahagia karena merasa tidak terkendala dengan adanya kemacetan di Kota Bandung. Nah, itu kurang lebih storyboard itu. Kamu menjelaskan di dalam storyboard siapa yang akan coba saya selesaikan masalahnya, dengan sistem seperti apa saya akan menyelesaikan masalahnya, dan kondisi ideal seperti apa yang akan muncul setelah masalah ini diselesaikan menggunakan ide yang saya berikan. Nah, itu kurang lebih kalau masalah storyboard itu. Jadi orang tuh jadi tahu, oh alurnya kayak gini ya, oh alur penyelesaiannya kayak gini ya, gitu. Kalau misalnya saya coba kasih studi kasus lagi, di Kalimantan Timur, storyboardnya itu adalah begini. Di kampung banyak potensi tapi tidak terberdayakan. Ya. Lalu kami akan melakukan empathize untuk melakukan dan interview, shadowing, dan juga kunjungan langsung ke masyarakat sekitar agar mengetahui komunitas unggulan. Setelah itu storyboard selanjutnya kami melakukan pemberdayaan, pendampingan sesuai dengan komoditas lokal yang ada untuk bisa dijadikan sebuah produk unggulan. Lalu lingkaran blok selanjutnya masyarakat menjadi bahagia karena mampu menjual produk unggulan kampungnya masing-masing dan menghidupkan aktivitas ekonomi di kampung tersebut. Nah, itu kurang lebih storyboard. Jadi, kamu tahu siapanya yang akan diselesaikan masalahnya, caranya kayak gimana, dan kondisi ideal seperti apa yang akan muncul dari prototipe atau ide yang kita coba tawarkan. Itu kurang lebih, Fajar. Oke, Kak, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Ain Fajar. Terima kasih Kak Ibu jawabannya. Mungkin untuk yang terakhir ini, Kak Jul mungkin bisa memberikan closing statement-nya untuk kita semua. Untuk bekal project nanti mungkin. Nah, oke. Teman-teman Oke, semua silakan. dalam menjalankan sebuah project itu, oke, kita mulai ya. Teman-teman semua dalam menjalankan setiap project itu yang perlu dipastikan adalah kita memiliki sebuah mimpi besar untuk memberikan dampak perubahan bagi orang-orang sekitar. Akan lebih baik ketika ide dan juga project yang kita berikan sangat bermanfaat bagi mereka dan menyentuh kebutuhan dasar seseorang. Maka yang perlu dipastikan sekali lagi, selain daripada ide yang unggul dan juga mampu menemukan kebutuhan masyarakat atau orang yang akan kita selesaikan masalahnya, kita harus memampukan diri kita dengan proses-proses yang bisa kita coba kontrol, yang bisa kita coba alignment, yang bisa kita coba berikan ide seluas-luasnya agar terakomodir ide-ide terbaik menyelesaikan masalah. Jadi yang terakhir, janganlah berproses tentunya teman-teman semua, karena design thinking adalah proses, belajar menumbuhkan mindset adalah proses, teman-teman menjadi dewasa adalah proses, dan menjadi seorang project management yang handal itu tidak lahir dari laut yang ini ya, laut yang tenang. Seorang pelaut yang handal itu tidak lahir dari sebuah laut yang tenang. Sehingga semakin besar masalah-masalah yang teman-teman temukan, maka semakin kuat juga teman-teman untuk bisa menemukan jati diri teman-teman semua sebagai seorang aktivis. Tapi yang terakhir, janganlah berproses ya teman-teman semua. Semangat terus menjadi seorang impactivis yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar. Dan mungkin saya bisa request ya teman-teman semua, if you are finding a grateful meaning di dalam sesi ini, atau misalnya kamu mendapatkan sesuatu yang bagus di dalam sesi kali ini design thinking, boleh banget di post di story-nya masing-masing dan boleh mention saya ya dan juga impactivis. Biar semakin terlihat kalau misalnya kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang bermanfaat dan juga berdampak bahkan di level individu teman-teman semua. Boleh di Instagram, boleh misalnya, atau lebih bagus lagi di story atau enggak di feed IG-nya masing-masing. Thank you teman-teman semua. Udah boleh banget kita komunikasi lebih lanjut setelah sesi ini. Terima kasih Siti Nur, si Bikhoir, Angga Juliana sudah ngundang dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada 32 orang. Thank you udah mau meluangkan waktunya buat sharing-sharing. Angga Juliana, Arashi, Asastri Nur, Azmi, Diar, Mufidah, Fatmawati Wahyuningsi, Agus Nurdiansyah, dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf belum bisa disebutkan satu-satu. Thank you. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jul.